Di pinggiran kota Salatiga, tersembunyi di balik jalan sempit yang jarang dilalui, berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial. Catnya mengelupas, atapnya rapuh, dan halaman depannya dipenuhi rerumputan liar yang sudah mencapai lutut. Rumah itu sudah lama kosong, katanya sejak tahun 1974. Orang-orang di sekitar menyebutnya loji setan, bukan hanya karena bentuknya yang megah dan menyeramkan, tapi juga karena cerita-cerita kelam yang selalu menyertainya. Tidak ada yang berani masuk, bahkan sekadar melintasi depan pagar rumah itu saat malam hari. Namun, ketakutan orang-orang tak pernah cukup untuk menghentikan rasa penasaran. Tahun 2023, sekelompok mahasiswa arsitektur dari sebuah universitas negeri di Semarang mendapatkan tugas akhir, membuat rancangan konservasi bangunan tua bersejarah. Mereka mencari bangunan kolonial yang belum tersentuh renovasi. Dan dari hasil penelusuran, mereka menemukan satu lokasi yang cocok, rumah tua peninggalan Belanda di Salatiga. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Reza, sang ketua kelompok, ambisius dan perfeksionis. Salsa, pintar dan logis. Yugo, pendiam tapi peka. Tari, suka hal mistis dan sensitif terhadap energi. Dan Bayu, si penakut tapi setia kawan. Mereka tiba di lokasi pada hari Jumat sore. Saat mobil mereka berhenti di depan gerbang besi berkarat, mereka semua diam. Rumah itu berdiri menjulang dengan aura kelam yang sulit dijelaskan. Walau langit cerah, rumah itu tampak diselimuti bayangan. Reza mencoba menenangkan suasana. Kita cuma survei, ambil dokumentasi, lalu pulang. Gak sampai malam. Tapi waktu di rumah itu berjalan berbeda. Begitu mereka masuk, bau lembab dan kayu lapuk langsung menyambut. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung yang menggoyang pelan, meski tak ada angin. Dinding dipenuhi lukisan tua, kebanyakan potret keluarga Eropa. Tapi matanya seperti mengikuti siapapun yang lewat. Mereka mulai membagi tugas. Reza dan Salsa memotret struktur bangunan. Yugo membuat sketsa denah. Tari dan Bayu mencatat detail ornamen dan arsitektur interior. Namun baru 30 menit berlalu, Tari mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Tempat ini nggak kosong, bisiknya pelan. Bayu yang mendengarnya hanya tertawa gugup, tapi diam-diam mulai merasa gelisah juga. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar samar. Langkah pelan dari lantai atas, pintu berderit padahal tak ada yang lewat, bisikan tak jelas dari arah dapur. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Mereka memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu tua itu terasa berat, seperti menolak diinjak. Di atas, lorong panjang terbentang dengan deretan kamar di kanan kiri. Semua tertutup, namun satu pintu di ujung lorong terbuka sedikit. Reza penasaran dan masuk lebih dulu. Di dalamnya ada kamar besar. Jendelanya tertutup rapat dengan gorden tebal. Namun yang paling mencolok adalah cermin besar di dinding. Cermin antik dengan bingkai emas kusam. Permukaannya buram, tapi cukup untuk memantulkan bayangan samar. Reza berdiri di depannya. Ia melihat bayangannya sendiri. Lalu sesuatu yang lain berdiri di belakangnya. Bayangan perempuan. Gaun putih panjang. Rambut sebahu. Tatapan kosong. Saat Reza menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mengabaikannya. Tapi dari lantai bawah, Tari menjerit. Semua berlari turun. Tari terduduk di dekat tangga, tubuhnya gemetar. Ia bilang, ia melihat perempuan Belanda berdiri di depan dapur, membawa bayi yang wajahnya hitam legam seperti arang. Bayi itu menangis, tapi suaranya bukan tangisan,
melainkan lolongan panjang seperti anjing yang sekarat. Yugo mencoba menenangkan Tari, tapi saat ia menyentuh pundaknya, tubuh Tari tiba-tiba kerasukan. Ia menatap tajam ke arah Reza dan berkata dalam bahasa Belanda patah-patah, "Kalian tidak diundang. Pergi, atau kalian tinggal selamanya." Setelah itu Tari pingsan. Bayu panik dan mengusulkan untuk pergi. Tapi saat mereka menuju pintu utama, pintu itu terkunci rapat. Tidak bisa dibuka. Bahkan jendela-jendela tak bisa dibuka paksa. Reza mencoba menendang, tapi seperti tak ada efek. Seolah rumah itu menolak melepaskan mereka. Waktu terus berjalan. Jam 6 sore. Langit mulai gelap. Listrik di rumah tua itu padam total. Mereka menyalakan senter ponsel dan mulai mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tapi tak ada yang berani memeriksa. Tiba-tiba Bayu menghilang. Mereka mencarinya di seluruh rumah, tapi tak menemukan jejak. Sampai mereka masuk ke salah satu kamar dan menemukan satu lukisan baru di dinding. Lukisan seorang pemuda mengenakan baju yang sama seperti Bayu. Tersenyum, tapi matanya kosong. Ketakutan mereka berubah jadi kepanikan. Tapi rumah itu seolah hidup. Lorong berubah panjang. Pintu yang sudah dilewati muncul lagi seolah mereka berputar-putar dalam labirin. Salsa, yang awalnya paling logis, mulai menangis. Ia mengaku melihat refleksi wajahnya berubah di cermin. Rambutnya memutih, matanya menghitam, dan saat menyentuh wajahnya sendiri, kulitnya mengelupas. Yugo mulai berdoa, tapi suara-suara makin kuat. Tertawa, menangis, jeritan, suara ketukan di dinding, dan nama mereka dipanggil satu persatu. Reza, Yugo, Salsa. Suara perempuan, pelan, namun sangat jelas. Malam itu seperti tak berujung. Di pukul 2 dini hari, hanya tersisa 2 orang, Reza dan Yugo. Mereka kembali ke kamar bercermin itu. Di sana, cermin retak. Di balik cermin, ada pintu rahasia. Dengan terpaksa, mereka membukanya. Di balik pintu, ada tangga menurun menuju ruang bawah tanah. Mereka menuruni tangga itu dan menemukan ruangan kecil dengan puluhan patung kayu. Wajahnya menyerupai manusia. Di tengah ruangan, ada altar tua. Dan di atas altar itu, buku besar berbahasa Belanda dengan halaman penuh nama-nama. Termasuk nama mereka. Yugo menjerit. Tapi suara jeritannya teredam. Reza berusaha membaca isi buku dan menemukan satu kalimat kunci. Rumah ini tak dibangun untuk ditinggali, tapi untuk menyimpan. Mereka mencoba membakar buku itu, berharap bisa memutus kutukan. Tapi begitu api menyala, seluruh rumah bergetar. Suara tangisan bayi dan perempuan bercampur dalam kepanikan. Cermin di atas retak dan pecah. Tiba-tiba, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga sekitar melihat kepulan asap tipis dari arah rumah tua itu. Tapi saat mereka mendekat, rumah itu tidak terbakar. Tetap berdiri seperti semula. Namun, mobil Reza dan teman-temannya masih terparkir di depan. Tidak ada satupun dari mereka yang ditemukan. Dan di dalam rumah, di salah satu kamar, sebuah lukisan tergantung baru di dinding. 5 orang mahasiswa berdiri di depan rumah, tersenyum. Matanya kosong. Sejak saat itu, rumah itu tak pernah dibuka lagi. Tapi kadang, jika malam hari lewat di dekat sana, akan terdengar suara pintu berderit pelan dan suara ketukan dari balik jendela. Tok, tok, tok. Seolah seseorang atau sesuatu ingin keluar.